Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah termodinamika pada week ketiga. Nah, pada week ketiga ini untuk segmen yang pertama kita akan bahas mengenai evaluasi properti fluida. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai fasa dan juga zat murni, penetapan keadaan, bagaimana hubungan tekanan, volume, dan juga temperatur, bagaimana perubahan fasa yang terjadi seperti itu, dan apa sifat-sifat termodinamika ketika terjadi perubahan fasa. Fasa itu merupakan sejumlah materi yang tentunya homogen dan pada komposisi kimia dan struktur fisis yang sama. Kehomogenan struktur fisis yang dimaksud di sini adalah kehomogenan dalam bentuk padatan, cairan, bahkan juga dalam bentuk gas ataupun uap. Contohnya itu air dan uap. Jadi air dan uap ini terdiri atas dua fasa. Jadi ada fasa cair dan ada fasa uap. Jadi dia bukan satu fasa. Namun udara yang kita hirup ini mempunyai fasa gas. Jadi udara yang kita hirup yang terdiri dari berbagai campuran gas, komposisi gas, ada hidrogen, ada oksigen gitu. Zat murni itu merupakan sebuah material yang dengan berbagai bentuk fasa namun memiliki komposisi kimiawi yang seragam dan tidak akan berubah. Nah, zat murni ini dapat berupa substansi lebih dari satu fasa, namun komposisi kimianya akan tetap sama dalam setiap fasenya. Nah, contohnya itu air dan juga uap. Air dan uap ini membentuk sistem dua fasa, jadi ada fasa cairan dan ada fasa gas. Namun sistem tersebut merupakan zat murni, yang dalam artian memiliki komposisi kimiawi yang sama. Jadi air dan juga uap itu memiliki komposisi yang sama. Jadi air dulu materinya, gitu ya. Komposisi kimia air apa, kemudian air ini yang diubah menjadi uap. Namun air dan uap ini terdiri atas dua fasa, namun satu zat murni. Contohnya yang lain itu misalnya air menjadi es. Jadi air dan es itu terdiri atas dua fasa. Namun sistem ini merupakan zat murni karena air dan juga es itu hanya terjadi perubahan fasa. Namun komposisi kimiawinya itu adalah sama. Dalam termodinamika tidak semua keadaan independen satu sama lain. Nah, ini yang disebut dengan prinsip keadaan. Jadi prinsip keadaan itu adalah menentukan jumlah properti yang independen dalam menetapkan keadaan sistem. Contohnya itu suatu gas diketahui properti intensifnya itu berupa temperatur dan juga volume spesifiknya. Nah, dari hal ini kita dapat menetapkan properti lain yang dapat kita ketahui seperti tekanannya ataupun energi dalamnya. Yang dalam artian energi dalam ataupun tekanan ini bergantung pada temperatur dan juga volume spesifiknya. Berikut ini merupakan hubungan antara tekanan, volume spesifik, dan juga temperatur yang dalam bidang ataupun permukaan 3 dimensi. Jadi di sini pada permukaan 3 dimensi ini bergantung antara tekanan, volume spesifik, dan juga temperatur. Nah, ada fasa tunggal dan juga ada dua fasa yang terjadi. Fasa tunggal yang terjadi itu ada padatan, nih ya, ada cairan, dan ada gas ataupun uap dalam bentuk gas ataupun uap. Nah, dua fasa yang terjadi itu ada fasa cair dan juga uap. Ini sebenarnya ada di sini ya. Yang saya arsir ini merupakan fasa cair dan juga uap. Cuman hanya saja tidak ada ditulis di sini. Jadi sebenarnya ini adalah fasa cair dan uap. Kemudian ada fasa padatan dan juga uap. Ini ada di sini ya. Fasa cair, ini tadi fasa cair dan uap, ini ada fasa padatan atau fasa padat dan juga uap, serta ada padat dan cair, ini ada di sini. Nah,
Ini merupakan dua fasa yang terjadi dan ini adalah satu fasa yang terjadi. Jadi ini kurva ataupun diagramnya yang bergantung antara tekanan, volume spesifik, dan temperaturnya. Nah, di sini daerah yang tersusun atas campuran fasa cair dan uap. Jadi fasa cair dan uap yang ini tadi, yang saya arsir ini disebut dengan kubah uap. Nah, kubah uap ini nanti akan kita pelajari dalam minggu-minggu selanjutnya ataupun minggu ini, dan ini yang akan lebih dalam kita pelajari. Keadaan perubahan fasa dimulai dari keadaan berakhir yang disebut tingkat jenuh atau saturation state gitu ya. Jadi keadaan fasa itu merupakan keadaan di mana perubahan fasa itu mulai terjadi. Jadi misalnya di sini, keadaan fasa itu mulai terjadi. Awalnya di sini solid, kemudian di sini ada perubahan fasa antara padatan dan cairan. Nah, keadaan perubahan fasa pada saat dimulai sampai berakhirnya perubahan fasa tersebut itu disebut dengan tingkat keadaan jenuh. Nanti kita bahas selanjutnya di mana poin-poin ataupun titik-titik tertentu yang membahas keadaan atau titik jenuhnya itu apa gitu. Jadi nanti akan kita bahas pada diagram. Ketika diagram ini kita proyeksikan dalam bentuk 2 dimensi, itu lebih jelas kita bisa melihat seperti apa titik jenuh ataupun keadaan jenuh itu sendiri atau yang disebut dengan saturation state. Kita tadi melihat bagaimana hubungan antara VVT itu dalam bentuk diagram 3 dimensi. Nah, sekarang kita mau memproyeksikan permukaan daripada diagram VVT ini dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ketika kita membentuknya atau memproyeksikannya dalam 2 dimensi, kalau kita melihat dari sisi samping, maka bidang horizontalnya itu adalah temperatur dan bidang vertikalnya itu adalah pressure ataupun tekanan. Kalau kita melihat dari sisi depan, maka bidang horizontalnya itu adalah volume spesifik dan bidang vertikalnya itu adalah pressure. Sementara kalau kita melihat dari sisi atas, maka bidang horizontalnya adalah temperatur dan bidang vertikalnya adalah spesifik volumenya. Nah, sekarang yang mau kita proyeksikan itu permukaannya 3 dimensi, VVT 3 dimensi ini, diagramnya ini dari sisi samping dulu. Nah, kalau dari sisi samping bentuknya ketika kita proyeksikan akan seperti ini. Ini merupakan bentuk yang disebut dengan diagram fasa. Jadi ketika kita proyeksi permukaan VVT 3 dimensi menjadi diagram antara tekanan dan juga temperatur, itu disebut dengan diagram fasa. Jadi diagram fasa kita bisa lihat di sini bahwa ada fasa yang terjadi yaitu fasa solid, itu yang di sebelah kiri, fasa liquid itu yang di sebelah kanan, dan di sini ada fasa gas atau uap, itu yang di sebelah kanan bawah. Nah, di sini ada yang disebut dengan triple point. Jadi triple point ini di mana pada keadaan, jadi ada 3 keadaan yang terjadi dalam artian keadaan ini masih dalam keadaan setimbang. Ada 3 perubahan fasa yang terjadi. Jadi ini triple point-nya, perubahan fasa yang terjadi di sini berarti ada perubahan solid, ada perubahan liquid, ada perubahan daripada vapornya ataupun uapnya. Tapi dalam hal ini keadaannya masih dalam keadaan setimbang. Nah, temperatur jenuh itu disebut batas perubahan fasa yang terjadi pada tekanan tertentu. Jadi, pada suatu tekanan tertentu terjadinya temperatur jenuh. Jadi, ini temperatur, berarti temperatur jenuh itu yang ini. Yang garis yang ini. Yang ini. Batas perubahan fasa yang terjadi pada tekanan tertentu. Jadi, ini terjadi pada tekanan tertentu. Ini disebut dengan temperatur jenuh dan ini disebut dengan tekanan jenuh. Tadi kita sudah memproyeksikan bagaimana diagram VVT 3 dimensi tersebut kita proyeksikan dari sisi samping. Selanjutnya itu disebut dengan diagram fasa. Selanjutnya kita akan memproyeksikannya dari sisi depan atau dari sisi atasnya.
Kalau kita proyeksikan permukaan VVT pada bidang tekanan volume, pada bidang tekanan dan juga volume akan menghasilkan diagram VV. Nah, diagram VV di sini ini terdiri atas dua. Jadi ada liquid dan juga ada vapornya. Ada liquid dan juga ada uapnya. Jadi di sini ada yang disebut dengan liquid saturation. Jadi ini daerah titik jenuh. Titik jenuh ketika terjadi perubahan fasanya antara liquid ke perubahan diagram fasanya dua fasa. Jadi ini merupakan yang saya garis ini merupakan liquid saturation. Jadi daerah titik jenuhnya, batas jenuhnya. Nah, karena awalnya pada diagram ini sebelah kiri ini merupakan dalam bentuk fasa liquid. Nah, selanjutnya pada diagram yang diarsir ini, yang warna merah ini, dia sudah berada dalam bentuk liquid dan juga uap. Nah, ketika diberikan spesifik atau tekanan tertentu lagi hingga menghasilkan perubahan temperatur, maka akan dihasilkan daripada perubahannya menjadi uap. Ketika kita memberikan panas secara terus-menerus, secara perlahan, maka akan dihasilkan dalam bentuk uap. Nah, di sini yang disebut dengan uap saturasinya. Jadi batas titik jenuh atau batas jenuh daripada uapnya atau saturation uap. Sementara ketika kita memproyeksikan permukaan VVT tersebut pada bidang temperatur volume akan menghasilkan diagram TV. Jadi diagram yang bergantung pada temperatur dan spesifik volumenya. Nah, ini bisa kita lihat, ini nanti akan banyak kita bahas terkait daripada diagram TV-nya ini. Akan kita bahas lebih lanjut bagaimana terjadinya titik ataupun titik jenuh pada titik F ini, bagaimana terjadinya titik jenuh pada titik G ini akan kita bahas lebih lanjut. Namun di sini bisa kita lihat bahwa pada suatu tekanan yang diberikan secara konstan, ini bisa kita lihat bahwa tekanan yang diberikannya itu 1014 bar. Jadi dalam tekanan konstan yang diberikan, nah awalnya itu temperaturnya akan dinaikkan hingga mencapai di titik F-nya. Nah, di sini terlihat bahwa temperatur itu dalam keadaan konstan. Tekanan konstan, temperatur konstan, namun volume spesifiknya meningkat. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Namun yang perlu kita ingat bahwa ketika kita proyeksikan permukaan daripada VVT dalam bentuk 3 dimensi akan menghasilkan diagram fasa, akan menghasilkan diagram VV, akan menghasilkan juga diagram TV. Berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan fasa. Jadi yang pertama itu kita membahas perubahan fasa pada keadaan cair. Jadi ketika sebuah air gitu ya, air yang dipanaskan secara terus-menerus, jadi kita bisa lihat di sini, ini ada saya berikan titik, ini dari titik 1 ya, dari titik 1 yang di sini. Ketika air itu dipanaskan secara terus-menerus, yang awalnya itu suhunya itu 20 derajat Celcius. Nah, kita panaskan secara terus-menerus. Ketika kita panaskan berarti temperaturnya akan meningkat. Yang dalam hal ini kita panaskan secara terus-menerus pada tekanan konstan. Jadi tekanan yang kita berikan itu adalah konstan sebesar 1014 bar. Nah, panas yang kita berikan secara perlahan ini akan meningkatkan daripada temperaturnya hingga mencapai keadaan yang disebut dengan titik keadaan cair jenuh. Titik F, ini titik F ya. Titik F ini disebut dengan titik ataupun tingkat keadaan cair jenuh. Di mana dalam hal ini temperatur lebih rendah daripada temperatur saturasi liquid. Nah, pada keadaan 1 sampai F, fasa yang di sini masih dalam 100% masih dalam kondisi fasa cair.
keadaan 1 sampai F itu masih dalam kondisi fasa cair. Namun titik F ini merupakan titik jenuh atau tingkat keadaan cair jenuh. Itu merupakan titik F. Selanjutnya, kita tetap memberikan panas secara perlahan. Yang dalam artian masih tetap sama seperti yang tadi, kita memberikan panasnya itu dalam tekanan yang konstan yaitu 1014 bar. Nah, pemberian panas yang dilakukan secara terus-menerus tadi kita sudah sampai pada titik F, di mana titik F ini merupakan keadaan titik cair jenuh. Di titik 1 sampai F, jadi di titik 1 sampai F itu masih keadaan cair. Keadaan dalam bentuk fasa cair. Namun di titik F sampai ke G itu disebut dengan keadaan fasa, dua fasa. Jadi campuran antara uap dan juga air. Di sini air sudah menjadi uap, namun masih ada fasa lain yaitu masih dalam bentuk cairan. Jadi belum seluruhnya air itu dalam bentuk ataupun dihasilkan dalam bentuk uap. Namun di sini temperaturnya itu adalah konstan. Jadi keadaan ini terjadi tanpa menaikkan temperatur. Tekanan konstan, temperatur konstan, namun terjadi peningkatan volume spesifik karena panas yang kita berikan. Nah, dari hal ini kualitas uap, jadi di sini sudah terjadi uap namun masih dalam dua fasa, jadi antara campuran uap dan juga campuran air. Nah, di sini kita bisa menyatakan kualitas uap itu dinyatakan dengan X, di mana X itu merupakan massa uap per massa totalnya. Jadi massa total di sini merupakan massa uap dan juga massa cairannya. Kualitas uap itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi di sini pada saat titik F ini X masih sama dengan 0. Kenapa masih sama dengan 0? Karena dia belum dihasilkan dalam bentuk uap. Ini masih dalam bentuk fasa cair. Nah, sementara pada titik G ini sudah sebagian daripada air itu dihasilkan dalam bentuk uap. Nah, di sini disebut dengan X sama dengan 1. Jadi sudah dihasilkan dalam bentuk uap. Di sini sudah pada titik G semuanya sudah dalam bentuk uap. Namun pada titik F masih dalam bentuk cairan. Sehingga pada titik F sampai dengan G itu masih dalam dua fasa. Jadi campuran antara uap dan juga air. Ketika suatu sistem tersebut dipanaskan secara terus-menerus hingga tidak ada fasa cair, jadi tidak ada fasa cair lagi, itu disebut sebagai keadaan uap. Jadi keadaan uap itu terjadi pada titik G. Ini disebut sebagai keadaan uap, di mana titik G ini merupakan tingkat keadaan uap jenuh. Yang dalam hal ini, tingkat keadaan uap jenuh itu memiliki kualitas uapnya itu sebesar 1. Ketika sistem tersebut kita panaskan kembali secara terus-menerus hingga temperaturnya itu lebih tinggi dari temperatur jenuhnya. Jadi tadi keadaan uap jenuh kita sebut di titik G. Nah, ketika kita panaskan secara terus-menerus lagi sistemnya ini atau airnya ini, maka akan ada yang disebut dengan keadaan uap superpanas. Jadi keadaan uap superpanas ini merupakan keadaan di mana temperatur itu akan meningkat atau temperatur itu lebih tinggi dari temperatur saturasi. Titik G ini merupakan titik jenuhnya. Jadi ketika kita panaskan secara terus-menerus, maka ini akan meningkatkan temperatur hingga mencapai ke titik S-nya. Peningkatan temperatur tentunya akan meningkatkan daripada volume spesifiknya. Nah, titik S ini disebut sebagai titik keadaan uap superpanas, di mana temperatur lebih tinggi dibandingkan keadaan temperatur jenuh pada tekanan tertentu. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari perubahan fasa ini?
Jadi ketika perubahan fasa terjadi antara 1 sampai ke F, itu masih dalam fasa cair. Nah, F ini disebut sebagai keadaan ataupun titik jenuh keadaan cair. Sementara pada keadaan F sampai G, ini merupakan fasa campuran. Jadi terjadi 2 fasa di sini, yaitu fasa cair dan juga fasa uap. Namun belum seluruhnya menjadi uap. Ketika kita panaskan secara terus-menerus hingga mencapai titik G. Jadi di titik G ini merupakan keadaan jenuh. Keadaan ataupun titik jenuh dari keadaan uapnya. Nah, di titik G ini semua sistem ataupun semua air sudah dalam bentuk uap. Di sini sudah dalam bentuk uap di titik G ini. Ketika kita panaskan secara terus-menerus lagi dalam tekanan konstan, kita masih tetap dalam tekanan konstan yaitu 1014 bar, maka akan dihasilkan yang disebut dengan keadaan uap superpanas. Nah, keadaan uap superpanas ini memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur jenuh uap tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat termodinamika. Nah, pada buku referensi kamu bisa lihat pada bagian belakang gitu di tabel uapnya. Nah, ini juga nanti akan kita banyak perlukan untuk penyelesaian daripada soal-soal yang kita butuhkan, problem-problem dalam aplikasinya seperti apa. Namun, ketika kita melakukan evaluasi propertiesnya tersebut, tentu kita harus mengetahui bagaimana evaluasi tekanan, volume spesifik, dan juga temperaturnya. Jadi, ketika volume spesifik campuran 2 fasa antara air dan uap, itu dapat ditentukan melalui tabel saturasi. Jadi kita bisa menentukannya melalui tabel uap tadi yang kita pelajari dan itu juga ada dalam buku referensi yang kita gunakan. Total volume campuran adalah jumlah volume fasa liquid dan uap. Jadi volume totalnya itu merupakan jumlah volume liquid, jadi seberapa banyak volume cairannya dan seberapa banyak volume uapnya. Selanjutnya, untuk menentukan daripada volume spesifiknya, kita memanipulasi. Selanjutnya, untuk menentukan volume spesifiknya, kita dapat membaginya terhadap massa total. Jadi massa total di sini ini merupakan massa antara liquid dan juga uapnya, vapornya. Jadi volume spesifik di sini, jadi ini kita sama dengankan volume total gitu ya, dibagi dengan massa. Nah, volume total ini tadi merupakan volume cairnya, volume airnya dengan volume uapnya. Selanjutnya, kita bisa sederhanakan seperti yang di sini, di mana ini sudah mengandung daripada massa cairannya atau massa airnya dan sudah mengandung daripada massa daripada uapnya. Nah, tadi dari kualitas daripada uap itu kan kita bisa dapatkan bahwa X itu merupakan massa uap per massa total. Dan massa liquid itu, jadi tadi kan ada ya kita bahas, berarti X itu merupakan massa uap gitu ya. Massa uap per massa total. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa massa liquid gitu per M itu sama dengan 1 kurang X. Nah, kita bisa sederhanakan, berarti volume spesifik itu sama dengan 1 dikurang X dikali volume spesifik liquidnya itu berapa, ditambah X, di sini X itu merupakan kualitas daripada X itu merupakan kualitas uapnya, dikali volume spesifik uap. Nah, kita sederhanakan lagi, ini kita sama dengankan volume liquid plus X dikali volume spesifik daripada uap dikurang volume spesifik daripada liquid. Oke, demikian pertemuan kita pada sesi ini.
di mana pada sesi selanjutnya kita masih tetap membahas mengenai evaluasi properti fluida. Terima kasih.